Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in wa mawala la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih dipertemukan di acara kultum ini dengan judul perbedaan ghibah, fitnah dan namimah, serta sahkah puasa kita jika melakukan. Ya, sebetulnya ini tema tapi menjadikan judul, ya, tidak apa-apa. Kemudian hal dari ketiga ini merupakan suatu perbuatan yang buruk dan yang tercela. Jadi yang perlu kita hindari. Bapak, Ibu guru, para siswa SMK Negeri 1 Celuak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perlunya kita waspada dan berhati-hati di dalam menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan ini. Kita perlulah menghindari perbuatan ghibah, fitnah, namimah. Apa itu ghibah? Apa itu ghibah? Ghibah ini menggunjing, di mana kita memberitakan suatu perkara kepada orang lain, walaupun itu benar adanya, tetapi dengan maksud menjelek-jelekkan. Bisa kita menjelekkan dari segi pribadinya, pengetahuannya, agamanya, hartanya, atau apa saja yang sekiranya itu disampaikan dengan membenarkan diri kita sendiri. Itu adalah ghibah, menggunjing. Nah, walaupun ghibah itu sendiri masih ada yang bisa diperbolehkan, tetapi di sini kita bahas dulu ghibah yang bagaimana yang tidak diperbolehkan. Maka karena ini penyakit ini bisa menjadikan kita batal puasa. Jadi ghibah ini bisa disampaikan secara lisan, bisa disampaikan secara isyarat, atau lewat media massa, ya. Jadi intinya ghibah yang kita bawa ini adalah yang merugikan. Nah, ada ghibah yang memang diperkenankan atau memang boleh dilakukan. Bila mana ghibah itu satu, kita menghibah, jadi melaporkan suatu tindak perkara ini untuk mencegah perbuatan kezaliman. Itu boleh. Kita cerita misalnya salah satu di suatu pekerjaan, kita cerita kepada seorang pimpinan tentang diri kita yang dizolimi di dalam suatu pekerjaan yang kita bidangi. Ini boleh. Dengan tujuan mendapat atau mencari keadilan. Ini boleh. Yang kedua, ghibah, di mana kita untuk mencegah yang namanya kemungkaran. Contoh melaporkan kasus-kasus, ada tindak pencurian atau kejahatan, kita melaporkan kepada pihak berwajib. Ini ghibah. Jadi apa saja yang kita ucapkan itu yang sifatnya kita sampaikan kepada orang lain, baik itu berita apa saja, ya, mau benar mau buruk, ini ghibah. Jadi hati-hati. Jadi yang ghibah yang diperbolehkan yang bagaimana. Kemudian istilahnya ada yang namanya curhat. Curhat ini beda-beda tipis, tapi sebetulnya gunjing, cuma bedanya kalau curhat ini kita berbicara kepada orang yang tepat, sehingga berita yang kita sampaikan ini tidak lari kemana-mana. Nah, ini masalah curhat. Jadi makanya bergunjing yang tepat ini memang harus kepada yang tepat. Kemudian fitnah. Fitnah ini menyampaikan berita kepada seseorang di mana berita ini tidak benar, atau barangkali berita yang benar dilebih-lebihkan supaya orang ini dia tertarik, wah, bisa menjadikan suatu bahan berita yang membuat ini efeknya nggak bagus, atau semangatlah pembubu cerita ini yang berbahaya ini. Sering ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hati-hati, waspada, perbanyak kita hati kita untuk beristighfar, mengingat, ya, dengan mengucapkan astagfirullah di hati, mengucapkan Allah Allah, atau kita diam dalam kita misalnya berkumpul dalam suatu kerumunan seperti itu. Dan yang ketiga adalah namimah. Namimah ini adalah sifat adu domba. Jadi kita menyampaikan berita yang mendengar tidak senang, dan yang kita ceritakan dengar pun juga nggak senang, walaupun tidak ada di situ.
Jadi mengacaukan suasana ini yang sering juga terjadi ini, terutama diri kita di dalam lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan dalam masyarakat, atau lingkungan pertemanan di dalam suatu majelis. Ini juga hati-hati, kata kita ketemu baik tapi di belakang kita menggunjingnya yang buruk-buruk. Nah, ini yang harus perlu kita hindari. Karena kalau kita menggunjing saudara kita, teman kita, itu sama saja kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Wah, Masya Allah, sangat menjijikkan ya. Jadi ini ada dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujarat ya, ayat ke-12 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan bagarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat dan lagi Maha Penyayang. Nah, isi atau makna di dalam surah Al-Quran Al-Hujarat ayat 12 ini menyadarkan kita bahwa berbahaya sekali ini penyakit ghibah. Ini penyakit hati yang kelihatannya sepele, tapi kalau ditumpuk-tumpuk ini, wah, Masya Allah, dosanya sangat besar. Jadi perlu kita hindari di dalam bulan suci Ramadan, karena itu akan membatalkan puasa kita. Percuma. Jadi puasa kita, amalan-amalan kita yang lakukan di tiap malam pagi kita menggunjing, kecuali menggunjing untuk hal yang positif, itu tidak masalah, selama tidak merugikan orang lain. Karena apa? Ghibah yang buruk ini bisa menyebabkan penyakit dua hal, yaitu tadi yang kita bahas, fitnah dan namimah. Ghibah menggunjing dengan mengarang-arang berita, baik dusta. Nah, ini jadinya fitnah. Fitnah yang berkepanjangan, gunjing yang berkepanjangan, tanpa dasar, tanpa bentuk, yang hanya untuk mencari pembenaran diri sendiri, jadinya namimah, adu domba. Nah, ini tiga-tiganya saling keterkaitan. Jadi hindarilah di dalam bulan Ramadan ya. Nah, kemudian terus langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghindari penyakit seperti ini? Yang terutama adalah kita kumpul dengan orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang faham tentang agama, orang-orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Kemudian kita introspeksi diri sebelum kita berbicara tentang keburukan orang lain. Coba ukur diri kita, apakah kita sudah pantas untuk membicarakan keburukan orang lain? Apakah sudah benarkah diri kita? Kemudian yang ketiga, kita sadarkan diri kita bahwa perbuatan yang seperti itu perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang keempat adalah menjaga lisan kita dari rasa mengolok-olok sebetulnya. Karena ini yang sering kita lakukan di dalam kehidupan masyarakat. Kita menyebut sahabat kita, rekan kita itu dengan panggilan julukan. Terkadang ada panggilan julukan yang tidak sesuai. Nah, ini yang dapat menimbulkan sakit hati. Beda kalau julukan itu memang sudah menjadi khas. Misalnya dia sendiri terima, itu tidak masalah. Itu tidak menjadikan perkara. Jadi jagalah seperti itu. Banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan. Yang utama sangat sekali menghindari ketiga penyakit ini adalah, yaitu tadi kembali lagi kita mengingat padanya, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir. Jadi zikir tidak perlu diucapkan dari Allah di dalam ataupun subhanallah di antara kita manusia, tidak usah. Cukup di hati atau kita gremeng nggak apa-apa, sekiranya orang tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Karena sebaik-baiknya amal ibadah yang kita lakukan itu adalah yang bisa kita rahasiakan kepada Allah atau kepada manusia. Jadi
rahasia ini hanya kepada kita rahasiakan pada manusia, tapi kita terbuka kepada Allah. Itu lebih baik, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Semoga dengan apa yang bisa kita dapatkan hari ini menjadikan manfaat. Kalau ada salah kata dari ucapan saya, ya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kita semua dirahmati Allah, amal-amalan ibadah kita diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.